Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sali Safira Ramadona, saya Naila Salsabila, saya Nadia Aywardani, saya Muhammad Yusuf, saya Irgi Aditya. Nah teman-teman, pada video kali ini kami akan mewawancarai salah satu peternak ikan yang ada di Panjang Bidang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Pak, sebelumnya kami dari Sekolah Mandua Labuhan Batu Utara. Nah, di sini kami ada tugas mengenai pembudidayaan ikan. Kepada Bapak, bolehkah kami perkenalan dengan Bapak, namanya siapa? Perkenalkan, nama Bapak Kapto. Jadi kira-kira di sini adik-adik ini ada apa aja yang mau ditanyakan? Langsung aja ya Pak, kami Iya, wawancarai. Nah Pak, sebelumnya apa latar belakang Bapak mendirikan usaha ikan ini? Latar belakang sih sebenarnya dulu lulusan SMK. Jadi karena nggak ada istilahnya bahasanya dulu tuh biaya untuk lanjut kuliah gitu kan. Jadi karena ada basic itu dulu sekolah perikanan, peternakan. Jadi gitu tamat langsung terjun ke kolam gitu. Istilahnya ada dana sedikit lah ya kan, dikatakan langsung buat kolam 1-2 dulu. Dari situlah terus berkembang jadi seperti sekarang ini. Berarti sejak tamat SMK itu ya Bapak? Iya, dari tamat SMK itu lah. Nah, selanjutnya Pak, apakah usaha ini menjadi usaha pokok atau usaha sampingan Pak? Sampai saat ini tetap jadi usaha pokok karena memang nggak ada lagi usaha yang lain. Dan pekerjaan yang lain nggak ada, memang inilah satu-satunya. Nah, selanjutnya Pak, kalau boleh tahu berapa modal Bapak mengeluarkan usaha budidaya ikan ini dari awal? Kalau untuk modal usaha sih sebenarnya kita itu dari awal nggak pernah terlalu besar. Jadi untuk pemula pun bisa dikatakan sebenarnya jadi apa juga, jadi motivasi juga bagi yang ingin membuat kolam gitu kan. Sebenarnya biaya yang dikeluarkan itu cukup. Kalau macam Bapak dulu paling sekitar 500.000. Ya karena kita, ya jadi kita bisa gunakan tenda, nggak usah pala langsung beton kayak gini kan gitu. Jadi kita gunakan tenda rangka kayu itu dulu untuk tahap awal. Jadi dari situ kan kita langsung bisa umpamanya nanti dapat hasil gitu kan, bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi kalau untuk modal awal saya rasa 500.000 itu cukup. 500.000. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ikan apa aja sih yang Bapak budidayakan sekarang ini? Kalau yang asli saya budidayakan sendiri itu hanya 3 jenis ikan, yaitu ikan lele, nila, sama gurame. Jadi ada pun ikan-ikan lain, istilahnya jenis-jenis lain yang ikan tawar lain lah gitu, kalaupun ada orang cari itu bisa diadakan, tapi ya nggak kita yang buat, kita ambil dari luar gitu. Hanya untuk mencukupi kebutuhan petani-petani gitu aja. Oke, selanjutnya Pak, jenis kolam apa yang Bapak gunakan untuk melihara ikan tersebut? Kalau Bapak di sini menggunakan kolam semi permanen karena dia menggunakan rangka batu tapi masih menggunakan tenda di dalamnya. Karena kita kalau khusus pembibitan itu lebih bagus dia menggunakan tenda. Istilahnya ya ada kelebihan tersendiri lah kalau untuk pakai tenda itu gitu. Apa biasanya Pak kelebihannya? Kalau kita pembibitan itu kan ikan yang kita urusi dari awal itu kan halus, larva gitu kan. Jadi kalau kita menggunakan semen itu kurang bagus, dia selalu biasa dia kena penyakit, jamur gitu. Dan untuk tahap mencuci sendiri pun kalau kita untuk nyuci kolam habis dikuras itu jauh lebih susah yang menggunakan semen daripada tenda. Jadi untuk kemudahan itu biasanya lebih bagus pakai tenda. Nah, selanjutnya, menurut Bapak jenis ikan apa sih yang susah untuk dibudidayakan? Sebenarnya kalau susah dikatakan itu nggak ada, karena gini, kalau kita udah ada basicnya untuk menternakkan ikan atau macam saya pribadi kan kita basicnya pemijahannya. Kalau sudah ada basic pemijahan itu sebenarnya kalau sudah tahu ciri-ciri ikannya seperti apa, kita tinggal buat media yang untuk dia melakukan perkawinan seperti apa. Jadi kalau kita udah tahu umpamanya macam ikan lele katakanlah ya kan, dia medianya pakai hijau untuk tahap perturunannya gitu. Ya udah kita tinggal gunakan itu untuk media yang perkawinan. Jadi jenis yang lain pun gitu kan ada masing-masing dia aja, umpamanya fungsinya apa, kita tinggal siapkan aja.
saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pembudidayaan? Kalau yang harus disiapkan untuk budidaya ikan, mungkin kalau bagi pemula yang ingin memulai usaha bisa saya kasih saran. Yang pertama itu harus ada niatnya. Baru yang kedua itu modalnya. Baru yang ketiga itu ya tenaganya. Karena gini, kebanyakan kita tuh selalu ingin memulai usaha itu kadang-kadang niatnya setengah-setengah. Jadi kebanyakan gagal. Jadi kalau sudah ada niatnya, otomatis mau itu untung mau itu rugi bakal tetap harus dijalankan. Yang kedua, jelas modal. Yang paling utama kan itu kan. Jadi kalau udah ada modalnya ya apa aja pun yang mau kita buat kan pasti mudah gitu. Karena sudah ada modal. Baru yang ketiga tenaga. Kenapa dibilang tenaga? Karena sisanya itu ya tinggal kita mengasih makan, cuci kolam, sortir, gitu aja sih. Makanya sebenarnya kalau sudah posisi seperti ini tuh sudah dibilang perawatan yang mudah karena nggak akan lagi ada tenaga besar di sini. Karena kita biasanya kan tinggal pipa, ya kan, isi air menggunakan mesin. Jadi yang paling menggunakan tenaga itu tinggal ngasih makan aja. Nah, bagaimana dengan proses pemeliharaan ikan tersebut? Kalau untuk proses pemeliharaan sebenarnya tidak terlalu banyak kali yang perlu diperhatikan. Asalkan pertama bibit yang kita pelihara itu sehat. Baru yang kedua kita perawatan dimakan. Nah, jadi makan tadi ini kita gunakan kayak makan pelet yang pada umumnya kan. Itu kita gunakan sehari 3 kali, pagi, sore sama malam. Baru yang ketiga kita tinggal kontrol air. Jadi kontrol air ini biasanya kita kalau pelihara ikan apapun itu pasti akan ada masanya air dari jorok. Jadi saat air jorok kita buang separuh, masukkan lagi air baru, begitu seterusnya. Jadi tinggal itu aja sih yang perlu diperhatikan. Nah Pak, di mana sih Pak akan dipasarkannya ikan-ikan ini? Kebetulan karena Bapak itu di bagian pembenihan bukan pembesaran, jadi kita itu kan nggak ada sampingan besar. Yang kita jual itu paling dia ukuran ikan sebesar-besar jari lah, sejari, setelunjuk gitu kan. Nah benihnya, kita jual benihnya. Jadi kita jual benih itu ya paling wilayah Labura ini udah pasti pada umumnya. Baru kadang-kadang kalau pun ada orderan dari luar daerah, ya kadang-kadang sampai luar daerah juga kita kirim. Pak, pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk usaha Bapak ini? Harapan Bapak sebenarnya kepada pemerintah daerah kita, terutama khususnya di bidang peternakan, peternakan dan perikanan gitu. Karena bisa dibilang dari mulai awal usaha ini banyak kita ajukan sudahan proposal permohonan kepada pemerintah, tapi tidak ada satupun yang diproses gitu. Jadi sebenarnya harapan itu ya diperhatikan seperti kita ini para wirausaha ini kan gitu. Karena setidak-tidaknya seperti kami inilah penyumbang untuk bibit perikanan wilayah Labura gitu. Jadi ya mohon diperhatikan lah gitu. Itu aja sih permintaan. Karena dari dulu sampai sekarang ini belum pernah saya rasakan itu ya bantuan dari pemerintah. Makanya dari dulu sampai sekarang itu sampai saat inilah itu asli dari modal sendiri sampai sebesar ini. Nah Pak, selanjutnya nih, kalau boleh tahu kami menanya apa penghasilan Bapak selama mempunyai ikan ini dalam sebulan dan berapa ya Pak? Kalau penghasilan kita kan namanya usaha itu kan pasti ada untung ada rugi. Jadi yang namanya usaha itu kan pasti penghasilan itu nggak akan bisa stabil gitu ya. Seperti kita gaji bulanan kan gitu. Ya kadang-kadang bisa tinggi bisa rendah. Jadi kalau kita ambil rata-ratanya itu dia di sekitaran 4 sampai 5 juta. Gimana sih sistem pembelian ikannya gitu atau per bijinya atau Ya, kalau kita penjualannya itu ya sistemnya per ekor. Jadi ya kita kan jual bibit gitu, jual larva. Jadi kita jual per ekor. Jadi kita harga per ekor itu tergantung ukuran ikannya. Jadi dari yang macam lele dia kita jual itu yang paling murah itu dari harga 100 rupiah sampai seterusnya dari 100 rupiah, 130 rupiah, 150 sampai 200, 300 juga tergantung ukuran ikan. Itu pun jenis ikan yang lain seperti gurame itu kita hargai dari yang terkecil itu 1.000 rupiah, yang kasarnya 1.500 sampai 2.000 dan macam ikan-ikan lain begitu juga.
sih Pak susah senangnya dalam usaha Bapak ini? Kalau susah senang sih sebenarnya ya susahnya kadang-kadang kita itu kan kalau dalam menghadapi cuaca macam seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini cuaca itu kan terbilang ekstrim. Ekstrimnya begini kalau bagi kami. Dia tidak panas tapi sering hujan gitu. Karena kalau sering hujan kali pun itu untuk bibit itu kurang bagus karena dia kan asam dari air itu kan tinggi. Sementara panas nggak ada, jadi itu kadang-kadang menyebabkan timbulnya penyakit di kolam gitu. Ya kalau senangnya kita pas dapat orderan besar otomatis kan banyak duitnya. Iya. Iya ya. Baiklah Pak, dari tadi sekian Pak dari wawancara kami, dan terima kasih waktunya kepada Bapak, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Apa sih Pak susah senangnya dalam usaha Bapak ini? Kalau susah senang sih sebenarnya ya susahnya kadang-kadang kita itu kan kalau dalam menghadapi cuaca macam seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini cuaca itu kan terbilang ekstrim. Ekstrimnya begini kalau bagi kami. Dia tidak panas tapi sering hujan. Karena kalau sering hujan kali pun itu untuk bibit itu kurang bagus karena dia kan asam dari air itu kan tinggi. Sementara panas nggak ada, jadi itu kadang-kadang menyebabkan timbulnya penyakit di kolam. Ya kalau senangnya kita pas dapat orderan besar otomatis kan banyak duitnya. Iya. Iya aja. Sekian Pak dari wawancara kami, dan terima kasih waktunya kepada Bapak, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau yang masih bingung ini mau cari ikan, kalau nggak benih ikan, boleh nih langsung saja ke tempat Raka Lele. Tempatnya di mana tuh teman-teman? Panjang Bidang. Soalnya teman-teman di sini tuh ikannya besar-besar, bagus-bagus, Dan juga pokoknya murah-murah. Iya, Langsung langsung aja ya kemari. Oke, bye-bye. Saya Nadia Iwardani. Siapa sih Lis? Nah, sebelumnya di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk Bapak, dan kami mohon